Selamat pagi, perkenalkan saya Rina Margaret Tambun dari kelas AKP 7B akan mempresentasikan materi bab 10 yaitu risiko fraud. Yang pertama, mengapa manusia melakukan fraud? Terdapat 3 alasan manusia melakukan fraud. Yang pertama, tekanan, yang kedua, kesempatan, dan yang ketiga, rasionalisasi. Yang pertama, tekanan. Manusia menghadapi tekanan yang luar biasa karena kebutuhan uang yang tidak dapat mereka ceritakan kepada orang lain, atau bisa saja mereka mendapatkan tekanan dalam pekerjaan sehingga mereka melakukan fraud. Lalu yang kedua, peluang, karena ada peluang untuk melakukan fraud. Artinya meskipun ada kebutuhan akan uang yang tidak dapat diceritakan, namun jika tidak ada peluang, fraud tidak akan dapat dilakukan. Untuk mencegah atau mengurangi peluang ini dapat dilakukan dengan sistem pengendalian internal yang andal, pelaksana yang cermat dan tidak dapat disuap, dan auditor internal yang awas dan tidak dapat disuap. Lalu yang ketiga yaitu rasionalisasi atau pembenaran. Atau mereka berpikir bahwa semua orang juga serakah, maka mereka akan melakukan fraud. Lalu resiko fraud. Fraud meruntuhkan seluruh organisasi, kerugian investasi yang masif, biaya hukum yang signifikan, penahanan dan selanjutnya pemenjaraan tokoh kunci, dan hilangnya kepercayaan terhadap pasar modal dunia. Dampak lain dari fraud adalah reaksi pemerintah dan pembuat undang-undang dengan banyak kewajiban hukum, bukan saja bagi warga negara di mana undang-undang tersebut diterbitkan, tetapi juga warga negara dari negara lain. Fraud adalah perbuatan dalam arti kejahatan, yakni berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan, yang dirancang untuk menipu satu atau beberapa orang, yang berakibat si korban menderita kerugian atau si pelaku memperoleh keuntungan. Terdapat fraud tree atau cabang-cabang fraud. Yang pertama, korupsi. Korupsi yang pertama yaitu suap dan gratifikasi kepada companies, private individuals, atau public official. Lalu penggelapan yang dilakukan pada accounting entries yang dipalsukan, penarikan yang tidak diotorisasi atau pengeluaran yang tidak diotorisasi. Lalu yang ketiga itu menerima suap atau gratifikasi atau money laundering, dan aiding and abetting fraud by others parties atau membantu dan bersekongkol melakukan fraud dengan pihak lain seperti pelanggan, vendor, dan lain-lain. Lalu yang kedua, penyalahgunaan aset. Yang pertama, pencurian uang tunai, yaitu manipulasi on register penjualan, lalu skimming atau mencuri cek yang diterima, lapping, inventory padding, dan deposit in transit. Yang kedua, pengeluaran palsu, yaitu pengembalian uang yang dipalsukan, pembatalan pembayaran yang dipalsukan, dan pengeluaran kecil. Yang ketiga, fraud dalam pembayaran gaji, yaitu pegawai hantu alias fiktif, atau mengaku menjual padahal tidak dan ambil komisi. Lalu yang ketiga, manipulasi laporan keuangan.
Yang pertama, tidak melaporkan pendapatan sebagaimana seharusnya. Yang kedua, tidak melaporkan beban atau biaya bagaimana seharusnya. Yang ketiga, neraca tidak mencerminkan saldo dengan benar, termasuk akun cadangan. Selanjutnya, FWA atau fraud, waste, dan abuse. Fraud adalah penipuan untuk keuntungan berupa uang atau keuntungan pribadi. Fraud termasuk pemutarbalikan fakta, membuat keuntungan palsu atau menyembunyikan informasi. Waste adalah pengeluaran secara sembarangan, salah urus, atau penghamburan sumber daya yang merugikan atau berpotensi merugikan pemerintah. Lalu abuse adalah pemakaian yang berlebih-lebihan atau yang tidak tepat guna, atau menggunakan sesuatu dengan cara bertentangan, secara alami atau melawan hukum untuk tujuan dimaksud. Penanganan fraud oleh fungsi audit internal. Terdapat beberapa prinsip utama secara proaktif mengembangkan lingkungan yang secara efektif menangani risiko fraud. Prinsip yang pertama yaitu, sebagai bagian dari struktur tata kelola organisasi, program pengelolaan risiko fraud seharusnya ada, termasuk kebijakan tertulis untuk menyampaikan harapan dewan dan manajemen senior mengenai pengelolaan risiko fraud. Prinsip yang kedua yaitu paparan risiko fraud selayaknya dinilai secara berkala oleh organisasi untuk mengidentifikasi skema spesifik dan peristiwa yang secara potensial perlu dicegah oleh organisasi. Prinsip yang ketiga, teknik pencegahan. Teknik ketiga yaitu teknik pencegahan untuk menghindari peristiwa yang mengandung risiko utama terjadinya fraud seharusnya dibuat, di mana mungkin untuk menghindari dampaknya terhadap organisasi. Prinsip yang keempat yaitu teknik pendeteksian seharusnya dibuat untuk mengungkapkan terjadinya fraud ketika cara preventif gagal mencegah risiko yang sudah terjadi. Prinsip yang kelima yaitu proses pelaporan seharusnya ada untuk menampung masukan tentang fraud yang berpotensi terjadi. Tata kelola risiko fraud. Proses-proses tata kelola yang efektif merupakan landasan manajemen risiko fraud. Juga tone at the top akan menjadi standar tentang perlawanan tentang fraud. Dewan harus memastikan bahwa praktik tata kelolanya memperlihatkan tone at the top sebagai wujud kepemimpinan dalam manajemen risiko fraud. Hal berikut harusnya dicantumkan dalam program manajemen risiko fraud. Yang pertama, peran dan tanggung jawab, lalu komitmen, kesadaran mengenai fraud, proses penegasan, pengungkapan tentang adanya benturan kepentingan, penilaian mengenai risiko fraud, prosedur pelaporan dan perlindungan, proses investigasi, tindakan perbaikan dan asuransi mutu, serta pemantauan terus-menerus. Penilaian risiko fraud. Identifikasi fraud dapat berupa pengumpulan informasi eksternal seperti dari yang pertama, lembaga-lembaga pengatur, misalnya pengatur pasar modal. Yang kedua, sumber-sumber profesi tertentu seperti asosiasi hukum, akuntan, lingkungan hidup, dan seterusnya. Yang ketiga, kelompok-kelompok yang menyiapkan petunjuk seperti Cadbury, Kingport, dan Choso. Lalu yang keempat, organisasi profesi seperti The Institute of Internal Auditors. Sumber internal untuk mengidentifikasi risiko fraud meliputi yang pertama, wawancara dan tukar pikiran dengan karyawan yang mewakili berbagai kegiatan dalam organisasi. Lalu yang kedua, menelaah keluhan atau masukan dari whistleblower. Dan yang ketiga, prosedur analitikal.
Mencegah dan mendeteksi fraud. Pencegahan fraud meliputi kebijakan, prosedur, pelatihan, dan komunikasi yang berupaya menghentikan terjadinya fraud. Sedangkan pendeteksian fraud memusatkan kegiatan dan teknik yang secara tepat dan cepat untuk mengetahui apakah fraud sudah terjadi atau sedang berlangsung. Salah satu hal kunci untuk mencegah fraud adalah mempromosikan kesadaran mengenai fraud dari tingkat dewan ke bawah, yang meliputi seluruh organisasi termasuk pemahaman mengenai jenis-jenis fraud yang mungkin terjadi. Investigasi dan tindakan perbaikan. Dewan harus memastikan adanya sistem yang secara cepat tanggap, kompeten, dan rahasia menangani yang pertama penelaahan atau kasus yang terjadi pada indikasi tertentu. Lalu yang kedua, investigasi atas fraud yang diduga terjadi berdasarkan bukti sementara. Dan yang ketiga, penyelesaian masalah, ketidakpatuhan, dan tuduhan kemungkinan keterlibatan fraud. Dewan dan organisasi perlu menetapkan proses untuk menilai tuduhan. Dewan harus aktif terlibat dan mengawasi proses penanganan tuduhan, terutama yang melibatkan manajemen senior. Sekian dari yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.